Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ini kalian dari IPA 1 sampai IPS 4 ya, dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Masih di rumah ya? Semoga tetap semangat, tetap berjuang, tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan memperhatikan protokol kesehatan yang kita tahu adalah 3M ya. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kalian tidak usah panik, kalian tidak usah jadi beban ya. Dibawa enjoy aja, karena panik tidak menyelesaikan masalah dalam hal corona ini ya. Jadi yang penting kita jaga protokol kesehatan, tetap di rumah, tidak kemana-mana kalau tidak ada hal yang begitu penting atau begitu urgent ya. Dalam pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, kita akan mulai ke pembelajaran. Ke awal dulu, pertemuan kemarin kita sudah mempelajari bagaimana lengsernya Soeharto ya, sebagai akhir dari masa Orde Baru ya. Kita mulai dengan perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Adapun peta konsep yang akan kita bahas sekarang itu yang pertama, latar belakang terjadinya reformasi. Ini mencakup masalah krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Adapun tujuan dan agenda reformasi adalah ingin mengubah sesuatu tatanan masyarakat dari hal yang kurang baik menjadi hal yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah kondisi kehidupan politik ekonomi setelah 21 Mei 1998, yang mana lengsernya Soeharto sebagai Presiden kedua RI dan digantikan oleh masa pemerintahan B.J. Habibie yang kita mulai dengan masa reformasi, yang mana kita tahu bahwa masa-masa awal setelah kita kemerdekaan kita mengalami udah tiga fase ya. Pertama Orde Baru, Orde Lama, yang kedua Orde Baru, dan yang ketiga adalah masa reformasi. Latar belakang reformasi. Krisis ekonomi Indonesia kena imbas oleh krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak bulan Juli 1997. Krisis Indonesia ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar Amerika Serikat. 1 Agustus 1997 mulai tukar rupiah dari turun 2.575 rupiah menjadi 2.603 rupiah. Sekitar Maret 1997 mulai tukar rupiah mencapai angka 16.000. Ini signifikan sekali ya, dari tukar rupiah 2.500 rupiah per dolar pada tanggal 1 Agustus dan pada tanggal Maret 1997 menjadi 16.000 rupiah. Desember 97 mulai tukar rupiah terhadap dolar mencapai 5.000 rupiah per dolar. Pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan atau BPPN dan mengeluarkan kredit likuidasi Bank Indonesia atau KLBI. Ternyata hal ini tidak membuahkan hasil yang diharapkan ya, karena BLBI tersebut adalah bank yang bermasalah tersebut tidak dapat mengembalikan modal kepada negara pada saat itu ya. Adapun poin-poinnya adalah utang negara Indonesia. Penyebab krisis diantaranya adalah utang luar negeri Indonesia yang sangat besar. Per Februari 1998 tercatat 73.669 miliar dolar Amerika Serikat, ditambah utang pemerintah
sebanyak 63.462 miliar dolar. Jadi hutang keseluruhan kita mencapai 137.424 miliar dolar. Sedangkan perdagangan luar negeri semakin sulit karena barang dari luar negeri menjadi sangat mahal harganya. Hampir semua negara tidak mau menerima letter of credit atau LC dengan Indonesia. Hal ini disebabkan karena sistem perbankan di Indonesia yang tidak sehat karena kolusi dan korupsi pada saat itu sangat marak ya. B. Penyimpangan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Orde Baru berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kurang memperhatikan dengan seksama kondisi real masyarakat agraris dan pendidikan masih rendah, sehingga akan sangat sulit untuk segera berubah menjadi masyarakat industri. Akibatnya, yang terpacu dalam masyarakat kelas ekonomi ke atas, para orang kaya dan kemudian menjadi konglomerat. Secara umum, miskin dan kesenjangan ekonomi dan sosial semakin besar. Pengaturan ekonomi pada masa Orba sudah menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila seperti yang diatur dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Yang terjadi adalah perkembangannya ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh konglomerat dan berbagai bentuk monopoli, oligopoli, korupsi, dan kolusi. C. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masa Orde Baru dipenuhi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia, korupsi yang menggerogoti keuangan negara, kolusi yang merusak tatanan hukum, dan nepotisme yang memberikan perlakuan istimewa terhadap kerabat dan kawan menjadi pemicu lahirnya reformasi di Indonesia. Walaupun praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ini telah merugikan banyak pihak, termasuk negara, tapi tidak dapat dihentikan karena di belakangnya ada sesuatu kekuatan yang tidak tersentuh hukum. Yang mana kolusi dan korupsi itu, kolusi, dan nepotisme itu menimbulkan kesenjangan yang semakin dalam atau jurang pemisah yang sangat dalam antara si kaya dan si miskin. Di sana kita bisa lihat kekayaan Indonesia yang melimpah ruah begitu banyak itu hanya dikuasai atau dinikmati oleh para konglomerat itu mungkin hanya 10% saja dari rakyat Indonesia. Jadi yang 90% itu tidak menikmati atau kurang menikmati kekayaan hasil Indonesia. Itu sangat miris sekali ya bagi kita sebagai rakyat Indonesia, yang mana undang-undang itu pasal-pasal yang telah diatur dalam undang-undang yang mana disebutkan tadi Ibu tadi ya, pasal 33 ayat 1, 2, 3, jadi sudah tidak berjalan lagi. Jadi kemakmuran atau hasil kekayaan Indonesia itu tidak dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi dinikmati oleh orang-orang tertentu yang mereka memangku atau mempunyai jabatan-jabatan tertentu dan ada kapasitas di sana ya. Itu sangat miris sekali bagi kita, terutama bagi rakyat Indonesia yang di kalangan bawah ya, dari masyarakat menengah ke bawah. Memang ekonomi sosial politik kita itu sangat terpuruk sekali ya. Yang keempat adalah D. Poin sentralisasi. Pemerintah Orde Baru menjalankan politik sentralistik, yakni bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Peranan pemerintah pusat sangat menentukan. Sebaliknya, pemerintah daerah tidak punya peran yang signifikan dalam bidang ekonomi. Sebagian besar kekayaan dari daerah diangkut ke pusat. Pembagian yang tidak adil inilah yang menimbulkan ketidakpuasan rakyat dan pemerintah daerah. Semua hasil yang didapatkan atau yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia di kalangan bawah, mereka semua harus setor ya ke pusat sebagai sentralistik ekonomi. Jadi penikmat kekayaan negara kebanyakan mereka yang memangku jabatan di atas, sehingga masyarakat bawah tidak punya kelonggaran untuk menikmati itu.
karena adanya politik yang disebut dengan politik sentralistik ya. Sampai di sini mungkin kalian mengerti ya, atau kalau ada yang tidak mengerti boleh kalian chat ke Ibu lewat WA grup mapel ya, di masing-masing kelas, dari kelas IPA 1 sampai IPA 6 dan IPS 1 sampai IPS 4. Ibu tunggu chatnya sampai di sini dulu kalau ada yang tidak bisa dimengerti. Ya, Ibu lanjut sekarang. Akibat dari sistem politik sentralistik itu, mereka menuntut berpisah dari pemerintah pusat ya, terutama di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya atau Papua. Proses sentralisasi bisa dilihat adanya pola pemberitaan pers yang Jakarta sentris. Terjadinya banjir informasi dari Jakarta Pusat sekaligus dominasi opini dari pusat. Jadi dengan adanya menjalankan politik sentralistik, mereka daerah-daerah yang income-nya atau pendapatannya sangat banyak seperti Aceh, Riau ya, seperti Ibu katakan tadi, mereka menuntut untuk adanya desentralistik ya, jadi adanya sistem otonomi daerah. Jadi daerah ikut mengelola hasil kekayaannya, sehingga pusat hanya menerima laporan dan pengelolaannya dikelola oleh daerah masing-masing. B. Krisis politik. Krisis politik pada akhir Orde Baru ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam pemilihan umum 1997 yang dinilai penuh kecurangan. Golkar satu-satunya kontestan pemilu yang didukung finansial maupun secara politik oleh pemerintah memenangkan pemilu dan meraih suara mayoritas. Golkar ini kemudian dijadikan kendaraan politik Soeharto untuk mendukung kekuasaan selama 32 tahun ya, yang mana Orde Baru memimpin Indonesia ya, di bawah pimpinan Soeharto itu kurang lebih 32 tahun atau kurang lebih 6 repelita ya, karena repelita kita jangka pendek itu dibagi satu repelita adalah 5 tahun. Jadi Soeharto menyelesaikan tuntas 6 repelita ditambah repelita ke-7 2 tahun, dan di tengah masa jabatan repelita ke-7 Soeharto lengser karena mendapat tuntutan yang sangat keras dari masyarakat, dari mahasiswa, juga dari LSM dan lain-lain untuk segera turun dan mengakhiri masa jabatannya, karena pada pemerintahan Orde Baru itu sangat marak dengan KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya menimbulkan permasalahan masa pemerintahan Orde Baru. Kedaulatan rakyat ada di tangan kelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang pihak penguasa. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya, MPR dilaksanakan de jure, secara de facto anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggotanya diangkat dan dengan sistem keluarga atau nepotisme. Jadi nepotisme adalah pengangkatan, yang dimaksud dengan nepotisme di sini adalah mengangkat orang-orang yang lebih dekat ke orang-orang yang berkuasa sehingga menimbulkan sistem kekeluargaan ya. Itu sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena dalam undang-undang itu seluruh rakyat Indonesia berhak menikmati keadilan dalam berbagai hal, baik dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya gitu ya. Gerakan reformasi menuntut pembaruan 5 paket undang-undang politik yang menjadi sumber ketidakadilan, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilu. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Susunan Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR dan MPR. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Referendum. Dan 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa atau Ormas ya.
Yang selanjutnya adalah krisis hukum. Orde Baru banyak terjadi ketidakadilan di bidang hukum dalam kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya memiliki kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan eksekutif, tapi kenyataannya mereka di bawah eksekutif. Dengan demikian, pengadilan sulit terwujud bagi rakyat Indonesia sebab hakim harus melayani penguasa, sehingga sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan. Jadi hukum di Indonesia itu anak-anak perlu kita tahu ya, seperti pisau ya. Kalau ke atas itu tumpul, kalau ke bawah itu tajam. Mereka-mereka yang mempunyai kesalahan besar misalnya dengan korupsi, dengan begitu banyak merugikan uang negara, tapi mereka dengan santainya ongkang-ongkang hanya menjalani hukuman, itu pun formalitas ya. Ini menurut kabar-kabar yang kita dengar seperti ini ya. Sedangkan rakyat kecil di bawah yang perlindungan hukumnya sangat lemah ya, hanya mencuri ayam saja udah digebugan ya, diarak sampai ke desa, maling motor digebugan sampai mati. Itu menunjukkan bahwa cacat hukum di negara kita itu semakin longgar ya, semakin dalam, sehingga itu sangat melukai rakyat Indonesia, terutama rakyat di kalangan bawah. Selanjutnya, krisis kepercayaan. Pemerintah Orde Baru yang diliputi KKN secara terselubung maupun terang-terangan pada bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, perbankan, peradilan, pemerintahan sudah berlangsung lama, sehingga di sana sini muncul ketidakadilan, kesenjangan sosial, rusaknya sistem politik, hukum, dan ekonomi, mengakibatkan timbul ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan pihak luar negeri terhadap Indonesia. Ini mungkin sangat merugikan ya, krisis kepercayaan. Kenapa? Karena kita negara yang masih berkembang, negara yang masih membutuhkan banyak investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Sedangkan stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan Indonesia itu kurang stabil ya, sehingga mereka penanam modal itu kurang percaya untuk menanamkan modalnya atau menginvestkan modalnya ke Indonesia, dan itu sangat merugikan bagi roda perekonomian Indonesia, khususnya bagi pelaku-pelaku ekonomi di bawah ya, terutama dari menengah ke bawah. Itu adalah merupakan dampak yang paling nyata atau yang paling dirasakan ya. 2. Agenda reformasi. Setelah pelantikan Kabinet Pembangunan 7 pada awal bulan Maret 1998, ternyata kondisi bangsa Indonesia dan negara semakin tidak membaik ya. Perekonomian juga tidak mengalami pertumbuhan, akibatnya muncul masalah-masalah sosial. Dengan kondisi seperti ini, mengundang keprihatinan rakyat yang akhirnya memasuki bulan Mei 1998, mahasiswa di berbagai daerah mulai mengadakan demonstrasi yang pada saat itu mahasiswa mempunyai agenda reformasi yang isinya sebagai berikut. Pertama, adili Soeharto dan korni-korninya, ini terkait dengan adanya praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mahasiswa dan masyarakat menginginkan adanya perubahan atau perbaikan amandemen Undang-Undang 45 yang mereka nilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan politik ekonomi pada saat itu ya. Yang ketiga, penghapusan dwifungsi ABRI, yang mana di sini pada masa pemerintahan Soeharto, dwifungsi ABRI adalah menjadikan ABRI itu mempunyai dua fungsi sekaligus ya. Misalnya satu orang itu bisa memangku dua jabatan penting sekaligus, misalnya dia menjabat sebagai dandim dan bisa merangkap sebagai sekda, itu misalnya ya. Jadi rakyat itu menginginkan ABRI jangan terlalu masuk ke dalam pemerintahan. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya ABRI bisa dijadikan alat oleh pemerintahan dan untuk mensiasati perubahan politik dan ekonomi pada masa itu. Yang keempat, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Ini dicanangkan atau diinginkan oleh
daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang mempunyai penghasilan per kapita sangat bagus ya, seperti Papua, Riau, Kalimantan, Aceh ya, mereka mempunyai income per kapita yang sangat besar sehingga mereka merasa tidak adil ya, karena adanya politik sentralisasi. Jadi mereka menginginkan adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya. Ini maksudnya adalah otonomi daerah seluas-luasnya adalah daerah yang menghasilkan income per kapita itu mengelola hasil daerahnya sendiri, sehingga tidak semuanya diangkut ke pusat atau ke Jakarta. Jadi mereka mengelola dan mereka memberdayakan hasil income per kapitanya di daerah mereka, sehingga daerah mereka itu bisa maju dan berkembang. Kalau ini kita masih pada saat itu masih menganut politik sentralis. Jadi semua yang mengatur adalah pusat ya. Yang kelima adalah supremasi hukum. Keenam, pemerintahan yang bersih dari KKN. Ketujuh, menurunkan pamor pemerintahan Orde Baru dimulai sejak penandatanganan perjanjian pemberian dana bantuan IMF. Pemberian dana bantuan tersebut mengandung dua kelemahan. Selanjutnya adalah demo mahasiswa. Dengan banyaknya aksi demonstrasi membuat aparat keamanan kewalahan dan bertindak keras terhadap aksi tersebut. Akibatnya, bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan tidak dapat dicegah lagi. Pada tanggal 12 Mei 1996, mahasiswa berdemonstrasi di Universitas Trisakti. Aksi damai tersebut berubah menjadi insiden bentrokan antara aparat ketika mahasiswa ingin melakukan long march menuju gedung MPR DPR. Dalam insiden tersebut, mahasiswa tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Pembentukan Komite Reformasi. Pada tanggal 19 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang 9 tokoh masyarakat ke Istana Negara dengan agenda membahas kemungkinan krisis negara. Ya, 9 tokoh tersebut yang akan merundingkan tentang pembentukan Komite Reformasi. Di antaranya ke-9 orang itu adalah 1. Nurcholish Madjid, 2. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Kedua, MH Ainun Najib. Ketiga, Ali Yafi. Keempat, Malik Jafar. Kelima, Malik Jafar. Keenam, Cholish Madjid Baidowi. Ketujuh, Sutrisno Muhdam. Kedelapan, Ma'ruf Amir. Kesembilan, Ahmad Bagja. Dalam pertemuan tersebut sepakat membentuk Komite Reformasi. Tugas Komite Reformasi adalah menyelesaikan undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, undang-undang susunan dan kedudukan MPR DPR serta DPRD, undang-undang anti monopoli dan undang-undang anti korupsi. Jalannya reformasi. Gimana, masih semangat ya? Masih memperhatikan berhubung kita masih dalam keadaan darurat COVID ya, jadi kita harus bersabar dulu dan kita harus tetap menjaga prokes ya, protokol kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan pada air yang mengalir ya. Itu ya, Ibu selalu mengingatkan. Kenapa? Karena itu demi kesehatan kita semua, demi menjaga kesehatan keluarga kita, kesehatan kita dan kesehatan semuanya. Ketiga, jalannya reformasi ya, kita dilanjut ya. Ketiga, jalannya reformasi. Berbagai tokoh masyarakat seperti Amin Rais dan Emil Salim menyatakan kekecewaannya dengan keputusan Presiden Soeharto, penyebabnya adalah Presiden meminta pemberian waktu 6 bulan untuk menggelar pemilu secara konstitusional. Emil Salim dengan melalui Gema Madani menyerukan agar Presiden Soeharto melaksanakan niatnya untuk lengser atau turun dari tahta kekuasaan pada saat itu juga, yaitu pada tanggal 20 Mei 1998. Pada pukul 14.30 tanggal 20 Mei 1998, sejumlah 14 materi yang berada di bawah koordinasi Menko Ekuin Ginanjar Kartasasmita menyatakan
penolakannya untuk dicalonkan kembali dalam kabinet reformasi. Selanjutnya, pada pukul 16.45, perwakilan mahasiswa dan pemimpin DPR MPR mengadakan pertemuan di lantai 3 gedung lama DPR MPR ya. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa memberikan batas waktu pengunduran diri Soeharto hingga hari Jumat, tanggal 22 Mei 1998. Jika tidak ada kepastian, maka pada hari Senin tanggal 25 Mei 1998 pemimpin DPR akan mempersiapkan sidang istimewa MPR. Akibat adanya desakan tersebut dari mahasiswa serta pertimbangan kepentingan kebangsaan dan negara, maka pada tanggal 21 Mei 1998 pada pukul 19:06 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Presiden Republik Indonesia, bertempat di Kredensial Room Istana Negara di Istana Negara Jakarta dengan disaksikan oleh Mahkamah Agung. Adapun naskah pengunduran diri Presiden Soeharto ditulis oleh Yusril Issa Mahendra dengan judul Pernyataan Berhenti sebagai Presiden RI. Momentum turunnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 ini mengakhiri pemerintahan Orde Baru yang telah berlangsung selama kurang lebih 32 tahun. Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharudin Yusuf Habibie atau kita kenal dengan B.J. Habibie ya, yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. Jadi pada waktu itu setelah lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, maka Mahkamah Agung mengambil sumpah B.J. Habibie sebagai wakil presiden untuk menjabat sebagai presiden menggantikan Soeharto yang pada saat itu mengundurkan diri sebagai presiden. Pengalihan kekuasaan tersebut sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, jika presiden mangkat atau berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Kehidupan politik dan ekonomi pada masa awal reformasi. Nanti untuk pembahasan berikutnya, jadi setelah kita melalui masa transisi ya, dari masa transisi dari Orde Baru ke masa reformasi, kita sudah membahasnya barusan, sehingga kalian bisa mencerna atau lebih memahami lagi tentang keadaan politik ekonomi Indonesia pada awal reformasi setelah lengsernya Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang ditandai dengan berakhirnya masa Orde Baru dan digantikan dengan masa reformasi. Sekian dulu ya anak-anak. Mungkin materi untuk kali ini Ibu cukupkan sekian dulu. Nanti apabila ada pertanyaan boleh kalian chat lewat WA, dan jangan lupa untuk absensi ya diisi. Nanti semuanya mengisi ya, ini kan dari kelas IPA 1, IPA 2 sampai IPA 6, IPS 1 sampai 4, IPS 4. Jadi chat kehadirannya juga Ibu tunggu. Dan Ibu mengingatkan ke kalian juga, apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti atau tidak mengerti, boleh kalian tanya lewat WA, tanyakan lewat WA grup ya. Sekian dulu mungkin pertemuan kali ini. Nanti minggu depan kita membahas lagi, yaitu tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa reformasi, dari mulai pemerintahan aja ya, dari mulai pemerintahan B.J. Habibie sampai pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono, ya, yang mana itu masih dalam masa-masa reformasi sampai sekarang ya. Sekian dulu ya pertemuan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bu, 31 menit. Enggak apa-apa. Cek ieu mah jangan Bu ayeuna mah cuma asan enggak. Jadi ayeuna teh aya opat mapal ya Bu. Jadi